warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dewi. Saya mengaku bidang studi Bahasa Indonesia di SMP Negeri 36 Semarang, Kota Semarang. SMP Negeri 36 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Jalan Pelampitan nomor 35 Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. SMP Negeri 36 Semarang memiliki bangunan kuno di zaman Belanda yang disebut dengan Pendopo SMP Negeri 36 Semarang. Pendopo tersebut sekarang menjadi cagar budaya Kota Semarang. Selain itu, SMP Negeri 36 Semarang juga sebagai sekolah ramah anak dan sekolah penggerak. Pada tahun ajaran 2024-2025, memiliki 3 rombongan belajar dengan jumlah peserta sebanyak 864 siswa dan jumlah guru tendik 67 orang. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat diterapkan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu usaha bagaimana pendidik memberdayakan peserta didik untuk menggali semua potensi yang dimilikinya. Pembelajaran berdiferensi bukanlah pembelajaran yang diindividualkan, namun lebih cenderung kepada pembelajaran yang mengakomodir kekuatan dan kebutuhan belajar peserta didik dengan strategi pembelajaran yang independen. Dalam merencanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami secara mendalam peserta didiknya, baik dalam hal kesiapan belajar. Kini, pembelajaran harus berpusat pada peserta didik dan memperhatikan karakteristik setiap peserta didik. Pengimplementasian kurikulum lepas dari masalah. Pertama, peserta didik mulai sulit menerima pelajaran di kelas. Kedua, guru belum memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik peserta didik dan materi yang diberikan kepada peserta didik. Ketiga, guru belum memaksimalkan dan memanfaatkan teknologi digitalisasi. Dan yang terakhir, pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Namun, setiap permasalahan pasti punya solusi dalam hal ini. Saya sebagai pendidik menggunakan model pembelajaran problem basic learning yang dapat mengantarkan peserta didik menemukan pengetahuan serta memberikan kepuasan mengembangkan bakat masing-masing sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Saya berusaha memaksimalkan kemanfaatan teknologi dengan menggunakan media interaktif, assembler, edu, dan kolaborasi Quizizz dalam pembelajaran. Assembler Edu adalah aplikasi IR yang dibuat khusus untuk keperluan dunia pendidikan. Dengan bantuan teknologi 3G dan IR, pengalaman belajar peserta didik dalam pembelajaran akan jauh lebih menarik dan menyenangkan. Dan tentu saja sangat mudah digunakan baik oleh guru maupun peserta didik. Karena di dalamnya sudah ada pustaka yang berisi aset-aset 3G yang dapat langsung digunakan dalam pembelajaran. Dapat mengupload objek 3 dimensi sendiri hingga membuat kelas yang berisi materi-materi pembelajaran. Keduanya dapat diakses menggunakan PC, laptop maupun dawai HP. Sedangkan Quizizz merupakan salah satu dari berbagai platform yang menyediakan layanan permainan berupa kuis yang dikemas secara interaktif dan menarik. Quizizz adalah media digital berbentuk game latihan soal maupun presentasi online. Assembler Edu dan Quizizz tersebut
dapat memberikan dampak positif, menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, slow planning. Selain itu, model pembelajaran Assembler Edu ER3G dan soal latihan kuisis berbentuk game ini dapat menambah motivasi peserta didik serta minat untuk mengikuti serangkaian pembelajaran. Tantangan yang saya hadapi dalam penerapan inovasi pembelajaran berdiferensiasi yaitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia masih menggunakan metode konvensional, padahal mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan pelajaran terpenting dalam pendidikan menengah pertama, di mana peserta didik harus paham akan bagaimana penulisan ejaan, kata baku, penggalan, imbuhan, frase maupun keterampilan menulis. Namun, seringkali peserta didik mempunyai pemikiran bahwa setiap pelajaran itu susah dan membosankan. Bahkan, masih ada yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menjadi penyebab munculnya rasa tidak suka atau bosan pada sebuah pelajaran, kurang konsentrasi, dan komunikatif dalam pembelajaran, sehingga rasa takut tersebut secara tidak sadar membentuk perasaan menolak untuk menerima pelajaran yang diberikan. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya harus menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan dengan cara berkonsultasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik dalam melaksanakan aksi. Dengan penerapan model PJBL dan pemanfaatan aplikasi Assembler Edu dan Kuesis, peserta didik dapat berpikir kritis lebih aktif saat pembelajaran dan dapat mengembangkan hubungan kerjasama yang baik dalam kelompok. Penggunaan aplikasi Assembler Edu dan Kuesis menjadi suatu perantara penunjang keberhasilan pembelajaran karena peserta didik merasa tertarik dan senang melakukan pembelajaran. Sesuai yang diharapkan, ing ngarsa sungtulodo ing madah mangun karso tuturi handayani, mari bersama menjadi guru kreatif, inovatif, inspiratif. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eti Noviriana, guru prakarya dari SMP 36 Semarang. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas praktek baik yang disampaikan oleh Bu Dwi Haryanti mengenai aplikasi Assembler Edu untuk pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Semoga ke depan ada praktek lain yang lebih baik lagi. Semoga sukses Bu Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Ian dan Gautami Mbak Putri dari kelas 9A. Saya sangat senang saat pembelajaran bahasa Indonesia karena menggunakan aplikasi Assembler Edu dan Kuesis. Karena itu saya menjadi lebih paham, asik, gembira di saat pembelajaran bahasa Indonesia karena menggunakan aplikasi tersebut. Terima kasih.